Baik, selamat sore pemirsa, Sobat Inspiratif. Sore hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari subscriber kita tentang peternakan kelinci. Lagi-lagi kita gali lagi tentang peternakan kelinci di Kabupaten Kutai Timur ini. Bagaimana bisa berkembang pesat di Kutai Timur ini, dan dari sisi ekonominya yang bisa kita ambil apa. Kita langsung ke tempatnya Bapak Tegar. Beliau berternak kelinci sudah sangat lama dan beliau juga salah satu karyawan swasta di Sangatta ini. Namun di tengah kesibukan sebagai seorang karyawan, beliau juga menjadi peternak kelinci, dan pakannya, informasi yang kami dapatkan, pakannya adalah pakan pur atau pelet. Kalau kemarin tempatnya Pak Eko dengan pakan fermentasi, bagaimana dengan pakan pelet? Apakah lebih bagus atau seperti apa? Kemudian untung dan ruginya seperti apa? Nanti akan kita tanya langsung dengan Bapak Tegar. Yuk kita ke kandang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tegar, salam komando di tengah. Wah, seperti itu. Baik, lagi apa ini Pak Tegar? Lagi ngecek-ngecek aja, habis ngasih makan, habis membersihkan kandangnya. Oh iya. Tujuannya untuk menjaga kesehatan kelinci itu sendiri. Kira-kira untuk kebersihannya berapa sehari, berapa kali? Pagi, sore, atau cuma sore aja gitu? Kalau di sini alhamdulillah dari pagi sama sore. Pagi sama sore. Pagi sama sore untuk membersihkan kandangnya atau membersihkan kotorannya, serta nampung urinnya gitu kan. Oh, urinnya ditampung ya? Nampung urinnya. Oke. Iya, benar sekali. Kemarin di tempatnya Pak Eko itu kita ada sedikit selentingan tentang air seni kelinci. Bagaimana sih teknik penampungannya? Nanti kita sama-sama lihat ke kandang. Kemudian pemasarannya bagaimana ya? Ini kandangnya sangat bersih ya. Di sebelah sini, ini apa ini? Dipisah-pisah. Ini anakan ya? Kandang kelinci anakan yang ini. Anakan. Ini yang baru disapih, kurang lebih usia ada dari 1,5 bulan, ada yang 2 bulan. Oke. Ini kandang anakan, sebetulnya masih ada induknya. Masih nyusuin ya? Ya betul. Kita taruh agak luas karena biar kelinci anakannya bisa bebas bergerak gitu kan. Sama halnya kayak anak kecil masih suka Main-main. lari-larian, Oke. Wah, ini banyak. Ada berapa ekor nih Pak Tegar nih? Kalau 40-an ada. 40 ekor. Wah, Ekoran. banyak ya. Ekoran kelinci. Itu untuk jenisnya apa saja di sini? Kalau di sini ada 3 jenis. Pertama lokal, kedua kelinci rek, ketiga New Zealand. New Zealand. Apa NZ namanya ya? NZ ya. Untuk perbedaannya, perlakuannya atau sama gitu Pak Tegar? Kalau dari perlakuannya sama aja, mau kelinci bagus mau kelinci biasa, perlakuannya sama. Yang penting kita rawat dengan baik, itu aja. Oh gitu ya. Beberapa hari yang lalu kita ke tempat kandangnya Bapak Eko itu pakai pakan fermentasi di sana. Ada di beberapa hari yang lalu juga ada pakai hijauan murni. Kalau di tempatnya Pak Tegar ini pakai apa ini pakannya? Kalau kita full pakan pelet, cuma pelet. Full pelet. Kalau hijauan seminggu sekali kita kasih untuk varian makanannya, atau untuk cemilannya lah istilahnya kita gitu kan. Kalau di sini alhamdulillah full pelet untuk untuk pertumbuhan, insya Allah lebih cepat gitu. Baik, di tengah kesibukan Pak Tegar sebagai karyawan juga, dengan pakan pelet ini mungkin dapat membantu ya, nggak sempat ngarit gitu ya, nggak sempat cari hijauan, nggak sempat menggunakan fermentasi, makanya itu. Kalau untuk ternak kelinci di Sangatta ini dengan pakan pelet itu lebih bagus atau bagaimana? Terus dari sisi ekonomi mungkin ya, perputarannya dengan pakan pelet itu seperti apa gitu? Gimana Pak Tegar? Kalau untuk pakan pelet kita ngambil simpelnya aja, karena kita nggak bisa ngarit gitu kan, nggak bisa ngarit atau fermentasi. Jadi simpelnya kita beli, tinggal kasihkan. Kalau untuk perputaran ekonominya, alhamdulillah luar biasa aslinya gitu kan. Ya. Permintaan itu luar biasa.
ada permintaan dari luar kota juga. Cuma karena kita terkendala masalah pengiriman. Ya. Pengiriman karena ongkos kirimnya jauh lebih mahal daripada ongkos kelincinya. Oh gitu. Oh iya iya. Jadi dengan pakan pelet pun dari segi ekonomi atau dari segi hitung-hitungan untung ruginya masih bisa dikatakan aman atau bahkan mungkin lebih lah ya. Di tengah kesibukan bukan berarti tidak bisa berkreasi dengan menggunakan menjadi peternak kelinci. Namun bisa siasati dengan seperti itu dan hitung-hitungannya masuk kok. Nggak usah ngarit, nggak usah dengan pakan pelet yang bisa dibeli di toko-toko ternak ya. Itu bisa menjadi pakan kelinci itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan dari sobat inspiratif. Bagaimana sih ukuran kandang? Mungkin pada mau ternak kali ya, mau ternak. Katanya lebih menjanjikan lah kalau di sini ya. Pemasarannya mungkin ya luar biasa, permintaan sampai ke luar kota katanya tadi. Untuk ukuran kandangnya dan sistemnya seperti apa Mas? Ini kalau untuk contoh saja mungkin ya. Ukuran kandang per kotaknya atau per hole-nya. Per hole-nya, oke. Kita pakai ukuran kurang lebih 50 kali 70-an. 50 kali 70. Ini ya, 50 70. Karena ini untuk indukan semuanya. Jadi kalau ukurannya agak besar biar dia leluasa untuk bergerak gitu kan. Manuver gitu ya. Bisa tidur, bisa mungkin ya lompat-lompat lah untuk peregangan otot mungkin ya. Karena kalau terlalu kecil juga kasihan ya. Kasihan, dia bisa stres gitu kan. Bisa stres. Istilahnya nggak bisa selonjoran kalau tidur ya. Ukuran kandang kurang lebih 50 kali 70. Untuk sirkulasi udaranya mungkin perlukah sirkulasi udara mungkin? Sirkulasi udara perlu. Perlu sekali ya. Tapi kalau sebisa mungkin ada salah satu sisi yang harus ditutup untuk ngurangin kena angin malam lah, untuk ngurangin kembungnya gitu. Oh, jadi ada bahaya kembung juga bahaya ya. Kembung. Mungkin di daerah aslinya sana situasinya harus hangat, makanya mungkin di habitat aslinya kalau tidak salah saya lihat itu buat lubang ya. Nah, buat lubang. Berarti perlu kehangatan di sana. Jadi untuk sirkulasi udara perlu, namun tidak sebanyak-banyaknya masalah itu. Oke. Ini pakannya. Oh, minumnya juga ada ini. Pakai alat khusus ya. Kita minum pakai sistem botol. Botol. Karena kalau kita pakai sistem nipel, kita nggak tahu yang mana yang minum gitu kan. Biasanya di tempat utamanya habis. Tapi nggak tahu ini kelinci yang mana yang habiskan gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau pakai sistem botol bisa kita lihat persentase dia minumnya gitu. Jadi perlu dijelaskan di sini ya. Ukuran kandang 50 kali 70. Kemudian di bawahnya ini kelihatannya ada kayak semacam seng ya. Seng. Nah, ini seng. Seng ini untuk pertama ngalirkan urinnya plus kotorannya gitu kan. Jadi sebisa mungkin lantai kandang biar bersih untuk mengurangi terkenanya penyakit apa itu skabies atau korengan gitu kan. Korengan. Jadi dibuat talang seperti ini untuk nampung urinnya, kemudian dibuat agak mereng mengalir dan menuju ke tempat penampungan sana ya. Ditampung ya. Itu sehari kira-kira berapa liter ini untuk 40 ekor ya? Dengan total 40-an kurang lebih. Sehari itu bisa sampai 4 sampai 5 liter. 4 sampai 5 liter. Ada yang nyari itu air kencing? Alhamdulillah banyak peminatnya. Oh, banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Untuk dari apa itu air kencingnya? Kalau kebanyakan di sini dari kalangan petani yang ngambil untuk pemupukan di tanamannya. Untuk contohnya kayak di cabai sama tomat, itu yang paling sering pakai gitu kan. Iya. Bagus sekali ya. Terus untuk ini kotorannya juga laku juga, Pak Tegar? Alhamdulillah kotorannya laku. Laku ya. Untuk pupuk juga ya? Pupuk juga. Apalagi dengan musim bunga begini. Iya, ini lagi booming ini bunga-bunga. Ibu-ibu rumah tangga ini lagi booming. Yang perlu pupuk bisa ke tempatnya Mas Tegar ya. Mau cair bisa, mau ini apa nih? Fesesnya bisa. Baik. Itu tadi sekilas masalah kandang, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari sobat inspiratif.
terkait sama kandangnya. Kemudian sudah kandangnya kurang lebih ukuran 50 kali 70, di bawahnya dikasih seng, lantainya itu dari mungkin kayu-kayu bekas atau sebetan atau bambu juga bisa. Dikasih sela-sela sedikit sehingga kotorannya bisa jatuh dan ditampung oleh seng di sini. Sengnya dikasih talang sehingga mengalir dan ditampung karena itu ada nilai ekonominya. Nah, baik. Sekarang kita masalah kelincinya. Kelincinya itu tadi anakan banyak. Kira-kira umur berapa sih kelinci tersebut dianggap dewasa? Kalau bahasanya manusia itu balik ya, bisa dikawinkan gitu. Kalau untuk anakan ada beberapa tahapan. Pertama dari kita sapih. Umur sapih itu kurang lebih 45 hari 45. Sampai 2 bulan. Usia remaja kurang lebih dari 3 bulan sampai 4 bulan. Tergantung jenis kelinci juga. Ada beberapa kelinci yang umur 4 bulan sudah siap kawin. Ada yang siap kawin, tapi umumnya di kelinci kurang lebih usia 6 sampai 7 bulan sudah siap dikawinkan. Itu proses pengawinannya melalui KUA. Canda ya. Maksudnya dijadikan satu, oh ini sudah umur 6 bulan, oh ini sudah cukup. Nanti dijadikan satu kamar gini ya, satu kotak ini ya. Satu kandang atau satu hall sendirian. Satu hall sendiri. Itu proses pengawinnya hitungan jam, hari? Kalau di sini proses pengawinannya kita kumpul selama 3 sampai 1 minggu gitu kan. 3 hari sampai 1 minggu. Untuk melakukan proses perkawinan. Setelah itu dipisah selesai dikawinkan kita pisah atau kita kembalikan ke kandangnya masing-masing begitu. Jadi antara jantan dan betina dijadikan satu 3 hari sampai 1 minggu. Setelah itu dipisah. Atau ada tanda-tanda khusus kira-kira Mas Tegar? Ini kayaknya kelincinya sudah dewasa terus mau kawin ini. Itu ada suara-suaranya ngik-ngik atau seperti apa gitu? Kalau untuk tanda-tanda khusus kita tidak pakai gitu kan. Tapi karena kita di sini pakai sistem pencatatan, jadi kita tahu kelinci ini lahir tanggal berapa, bulan berapa, jadi kita bisa prediksi 6 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan kelinci ini siap dikawinkan. Gitu. Rupanya ada akte kelahirannya ya. Akte kelahirannya. Nah, ini ditempel di depan kandangnya. Wah, ini rupanya ada akte kelahirannya. Ini beranak tanggal 12 6 ekor. Wah. Luar biasa. Ini ada akte kelahirannya rupanya sobat ya. Jadi bisa melakukan prediksi atau penghitungan kapan sih kelinci ini bisa kawin gitu ya. Nanti setelah waktunya dikawinkan jadikan satu. Kemudian setelah dipisah itu kira-kira berapa lama ini kelinci indukan atau yang perempuan itu bisa melahirkan, hamil dan melahirkan. Kalau manusia kan 9 bulan ya. Kalau untuk kelinci sendiri alhamdulillah dari 25 hari sampai 1 bulan. 25 hari sampai 1 bulan di usia kehamilan, habis itu melahirkan. Kelinci ketika akan melahirkan ada 2 tipe. Dia kadang merontokkan bulu, ada yang tidak gitu kan. Makanya dengan pencatatan kita tahu untuk kelinci yang tidak merontokkan bulu, oh kira-kira tanggal sekian akan melahirkan. Nah kalau merontokkan bulu kan enak, kita bisa prediksi itu, dilihat oh sudah rontok bulunya, jadi kita siapkan tempatnya untuk melahirkannya itu. Tempatnya apa? Kotak ya? Kotak untuk melahirkan. Kotak melahirkan, benar. Kalau seandainya tidak merontokkan bulu kan untuk menghangatkan anaknya, rencana anak itu ya. Itu menyiasatinya seperti apa itu supaya tidak kedinginan anaknya? Ya, bisa kita kasih rumput-rumputan atau daun-daunan yang kering untuk kehangatan dari anakannya sendiri. Iya. Rekor pernah sekali beranak berapa ekor di sini? Kalau di sini paling banyak 11 ekor. 11 ekor. Dari satu indukan. Satu indukan. Wah. Ini jadi tim ke-11 ini ya. Luar biasa. Setelah itu melahirkan, itu umur berapa tadi? 1,5 bulan ya? 1,5 bulan sampai 2 bulan baru bisa disapih. Baru bisa disapih atau dipisah dengan induknya. Sudah tidak menggunakan ASI ya? Air susu indukan. Air susu indukan. Itu setelah itu dijual atau diapain itu ya? Banyak peminatnya di sini kira-kira? Alhamdulillah peminatnya luar biasa di sini.
Untuk kelinci anakan sendiri kita seleksi, ada yang harus kita jual untuk perputaran ekonomi, ada yang sengaja kita tahan untuk regenerasi dari kelinci di kandang itu sendiri. Gitu. Jadi disortir dulu. Disortir. Yang cewek mana, yang cowok mana, ada betul. akte kelahirannya, umurnya berapa. Wah ini kayaknya bagus nih untuk regenerasi kandang kita sendiri. Sampai itu kalau kita jual ya. Fungsinya untuk supaya ini bisa berputar. Ya, untuk beli pakan, pelet itu tadi. Betul. Baik. Itu masalah beranaknya. Setelah itu untuk penjualannya apakah sistem online atau orang datang ke sini sudah tahu, terus apakah dijual anakan atau sampai dewasa dipotong? Kalau di awal-awal kita biasanya jual online. Kemudian kita nyoba nawarkan ke peternak-peternak yang ada yang biasanya jual pakan, itu biasanya jual kelinci juga. Kita coba tawarkan di situ. Setelah dari situ biasanya dari mulut ke mulut, teman kerja, oh di sana ada kelinci di sana. Alhamdulillah penjualannya juga luar biasa dari situ kan. Itu anakan. Kalau di sini permintaan untuk daging kelinci bagaimana? Kalau permintaan untuk daging kelinci luar biasa juga. Luar biasa ya. Cuman kita masih terkendala dengan stok kelinci. Gitu. Terkendala stok kelinci karena dari anakan sudah laku. Jadi kadang nggak sampai besar, sudah habis untuk yang dipotong itu. Jadi kelihatannya peluangnya masih terbuka lebar. Terkait sama budidaya kelinci ini. Jujur mungkin Mas Tegar kewalahan untuk menyajikan stok daging itu ya, setiap minggunya atau setiap harinya seperti apa. Ngomong-ngomong masalah penjualan nih, ya kan, supaya sobat inspiratif juga tahu ya, kisarannya saja, nggak usah belak-belakan juga. Dengan pakan ini habisnya berapa kilo sebulan? Kalau dihitung bulan kita kurang lebih habis 7-8 karung. 7-8 karung. Satu karungnya yang 25 kilo ya, kurang lebih habis 200 kilo. 200 kilo satu